Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Fridayani dengan NIM 20231145, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Ainun Yusti MHum. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang kalimat dasar. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang pola kalimat dasar. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh yang mana dalam wujud lisan diucapkan dengan suara naik dan turun, sedangkan dalam bentuk tulisan dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Maka kalimat memiliki unsur-unsur pembentuknya agar membentuk sebuah makna yang tepat. Unsur-unsur kalimat membantu pembaca atau pendengar untuk memahami kalimat dengan baik dengan syarat unsur-unsur pembentuk kalimat tersebut disusun sesuai dengan aturan dan teratur sehingga membentuk makna yang tepat. Yang pertama adalah unsur-unsur kalimat. Dalam menuliskan kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka kita harus ketahui unsur-unsur yang biasanya dipakai dalam sebuah kalimat. Dalam bahasa Indonesia digunakan aturan SPO atau SPOK. SPO atau SPOK terdiri dari yaitu subjek atau S adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu atau yang melakukan pekerjaan. Subjek pada umumnya berupa kata benda seperti orang, binatang, tumbuhan, dan benda. Misalnya nama orang, nama hewan, sekolah, masjid, dan sebagainya. Selanjutnya, P atau predikat yang merupakan unsur kalimat menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan oleh unsur subjek dalam sebuah kalimat. Predikat biasanya terdiri dari kata-kata kerja seperti mencuci, memasak, menjahit, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu O atau objek adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek melalui predikat. Bisa dikatakan objek adalah sebagai korban dari tindakan subjek. Objek terdiri dari kata benda seperti baju, buku, kursi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu K atau keterangan. Keterangan menjelaskan bagaimana, di mana, dan kapan peristiwa yang dinyatakan dalam sebuah kalimat. Keterangan dalam kalimat berfungsi sebagai penambah atau pelengkap saja. Bisa diletakkan di depan maupun di belakang kalimat. Keterangan dalam kalimat dapat berupa keterangan waktu seperti kemarin, bulan lalu, atau tahun depan. Yang kedua, keterangan tempat seperti di taman, di pesta, di kelas, dan lain-lain. Yang ketiga, keterangan alat seperti mengendarai mobil, menggunakan pisau, menggunakan sabit, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pel atau pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang melengkapi unsur-unsur lainnya untuk menambahkan atau menjelaskan arti atau keterangan. Pelengkap biasanya terletak setelah predikat atau setelah objek dan biasanya diikuti dengan kata yang. Seperti saya membeli pensil baru di toko buku. Kata baru digunakan sebagai pelengkap. Setelah mengetahui unsur-unsur kalimat, selanjutnya kita akan masuk pada jenis pola kalimat. Pola kalimat yang pertama yaitu SP atau subjek predikat dengan contoh Hani memasak. Hani digunakan sebagai subjek, memasak digunakan sebagai predikat. Yang kedua yaitu pola kalimat SPO atau subjek predikat objek dengan contoh Hani memasak nasi. Hani digunakan sebagai subjek, memasak digunakan sebagai predikat, dan nasi digunakan sebagai objek. Yang ketiga yaitu pola kalimat SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dengan contoh Hani memasak nasi di dapur. Hani digunakan sebagai subjek, memasak digunakan sebagai predikat, nasi digunakan sebagai objek, dan di dapur digunakan sebagai keterangan tempat.
Yang keempat yaitu pola kalimat SPK atau subjek, predikat, dan keterangan. Dengan contoh, Hani memasak pagi hari. Hani digunakan sebagai subjek, memasak digunakan sebagai predikat, dan pagi hari digunakan sebagai keterangan waktu. Yang kelima yaitu pola kalimat SPEL atau subjek pelengkap dengan contoh roti yang manis. Roti digunakan sebagai subjek dan yang manis digunakan sebagai pelengkap. Yang keenam yaitu pola kalimat SPOPEL atau subjek, predikat, objek, dan pelengkap dengan contoh Hani memakan roti yang manis. Hani digunakan sebagai subjek, memakan digunakan sebagai predikat, roti digunakan sebagai objek, dan yang manis digunakan sebagai pelengkap. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.